Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiara Azahra Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video edukasi hukum terkait dengan bahaya provokasi dalam bermedia sosial. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang dari pengangkatan isu hukum pada kali ini, tidak dapat dipungkiri perkembangan dunia digital telah menyasar dengan segala sisi kehidupan kita. Saat ini rasanya hampir tidak ada kehidupan manusia yang tidak terpengaruh dengan proses digitalisasi. Banyak sekali informasi yang dapat kita akses dengan mudah di dalam internet, dan media sosial. Namun, masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik. Sehingga masih sangat banyak masyarakat yang terpapar oleh informasi yang tidak benar. Karena banyak sekali konten negatif yang memiliki substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Motivasi membuat konten negatif biasanya dengan motif ekonomi, lalu mencari kambing hitam, politik, dan memecah belah persatuan karena intoleransi dan juga cyberbullying. Penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan data di website Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di Indonesia ada 132 juta pengguna internet yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk yang ada. Dari jumlah pengguna internet tersebut, ada sekitar 129 juta yang memiliki akun media sosial yang aktif dan menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone. Lalu di sini ada salah satu contoh bahaya provokasi media sosial yang ada. Di akhir bulan Juni tahun 2018 terjadi peristiwa intoleransi agama yang sangat mengejutkan kita semua. Kurang lebih 8 vihara dibakar dan dijarah oleh sekelompok orang di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kuat dugaan yang menjadi pemicu masalah ini karena kekesalan massa atas keluhan seorang warga tetangga yang dekat dengan masjid mengenai kerasnya volume suara di Masjid Al-Maksum, Tanjung Balai. Terbakar emosi dan provokasi, amukan massa pun tidak dapat terbendung lagi. Beramai-ramai mereka menyerang tempat ibadah umat Buddha tersebut. Aparat keamanan tak bisa lagi berbuat banyak. Peristiwa tersebut memperpanjang kericuhan antara sesama umat beragama di Indonesia. Lalu mengenai pengertian, yang pertama, apakah itu provokator? Jadi jika teman-teman berselisih paham dengan seorang, pasti akan menemui orang-orang yang sengaja memanas-manasi atau istilahnya itu disebut dengan provokator. Provokasi atau penghasutan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menghasut adalah sebuah usaha mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tertentu sesuai keinginan menghasut. Perbuatan penghasutan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dilakukan di tempat umum. Penghasutan ditujukan untuk melakukan tindakan pidana melawan kekuasaan umum menggunakan kekerasan, tidak menaati peraturan perundang-undangan dan pemerintah sah dalam undang-undang. Lalu selanjutnya kita masuk di pengaturan mengenai provokasi yang ada di Indonesia. Di dalam pasal 160 KUHP terdapat di dalam buku 2 KUHP pada bab 5, yaitu mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.000. Nah, pasal 160 KUHP ini bisa diterapkan apabila yang pertama terdapat tindakan penghasutan, lalu penghasutan dilakukan secara sengaja, lalu penghasutan dilakukan di muka umum, dan yang terakhir orang yang dihasut melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160
KUHP dari delik formil menjadi delik material, di mana perubahan ini terdapat pada putusan pengujian pasal 160 KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan delik penghasutan dalam pasal 160 sebagai inkonstitusional, bersyarat atau conditionally constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik material. Lalu, apakah solusinya jika ada mengenai provokasi tersebut? Yang pertama, kenali karakteristik konten provokatif. Hoax yang berasal dari sumber tidak resmi dan tidak jelas kredibilitasnya mengandung clickbait. Lalu memberitahu yang bersangkutan bahwa konten yang ditulis itu mengandung provokasi dan ingatkan juga kepada pelaku selain dapat dijerat dengan UU ITE juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi rasial. Lalu selanjutnya kita juga harus mengendalikan diri dan menahan diri dan menghargai upaya pemerintah yang sudah memblokir situs yang terindikasi penyebaran provokasi. Dan yang terakhir, kita harus kritis dalam mencerna berita yang beredar. Karena kita juga selain pencegahan dari luar, kita juga harus pencegahan dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian video edukasi hukum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat teman-teman.